Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Ajat SH MPD, dosen tetap program studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Pascasarjana Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan NUPK 1244 760 661137 dan jabatan akademik lektor. Menyatakan komitmen saya untuk mengabdikan diri secara penuh dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejak bergabung sebagai dosen di tahun 2022, saya secara konsisten mengampu berbagai mata kuliah yang strategis dalam pembentukan kompetensi profesional mahasiswa. Di antaranya media pembelajaran digital, asesmen perkembangan anak usia dini, manajemen PAUD, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat, dan seminar internasional. Khusus pada semester ini, saya fokus pada pengajaran mata kuliah media pembelajaran digital dengan bobot 3 SKS yang saya desain berbasis pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, untuk mendorong pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kontekstual. Pendekatan delivery saya lakukan melalui penyediaan materi berbasis teori dan praktek yang sistematis dan juga adaptif melalui LMS dan juga pertemuan yang mengintegrasikan prinsip teknologi pendidikan, teori desain pembelajaran, serta nilai-nilai religius dan lokalitas. Sementara itu, interaction diwujudkan dalam berbagai aktivitas diskusi, baik itu kelompok, kemudian juga case-based learning, dan project-based yang melibatkan mahasiswa secara aktif dalam menganalisis kebutuhan lembaga pendidikan anak usia dini, kemudian juga merancang prototipe media pembelajaran digital yang relevan dan juga adaptif. Pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara komprehensif, mencakup evaluasi perencanaan media, kemudian produk pengembangan, serta keterampilan analisis mahasiswa melalui portofolio, observasi, dan juga presentasi hasil proyek. Melalui mata kuliah ini, saya mengarahkan mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menghasilkan produk media seperti media cetak, grafis, video, audio, maupun multimedia berbasis jaringan yang memiliki nilai edukatif dan juga berbudaya. Salah satu inovasi yang dihasilkan dalam mata kuliah ini diantaranya platform website Gemilang. Ini adalah proyek kolaboratif antara dosen dan mahasiswa. Kemudian juga buku cerita berbasis budaya, pengembangan media sosial untuk pendidikan, kemudian juga yang dikembangkan tentu saja produk-produk media pembelajaran digital lain yang kesemuanya diarahkan dalam mendukung pembentukan karakter religius dan juga keterampilan abad 21 bagi anak usia dini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah media pembelajaran digital yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam pengembangan media pembelajaran digital bagi pendidikan anak usia dini. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, hakikat media belajar dan pembelajaran, urgensi media ajar digital, pengembangan skenario pembuatan media ajar, aplikasi pembuatan media ajar, pengembangan desain grafis, teknik pengambilan video, kemudian presentasi produk pembelajaran digital, kemudian evaluasi tengah semester. Dilanjutkan dengan pengembangan motion grafis, presentasi media pembelajaran interaktif, platform digital berbasis YouTube, platform digital berbasis website, literasi media sosial, pemanfaatan konvergensi media, presentasi produk platform media belajar digital, dan diakhiri dengan evaluasi akhir semester. Dan berikut adalah salah satu video pada saat saya melakukan
pengajaran di dalam kelas. Assalamualaikum. Tegang bener ini. Baik, kita bertemu lagi di media pembelajaran digital. Senang ya bisa kuliah. Senang kuliah? Senang. Alhamdulillah. Jadi nggak usah tegang-tegang ya kalau kelas ini ya. Baik, ini adalah pertemuan yang kedua. Jadi kalau minggu lalu kita sudah dengan kontrak kuliah, sekarang kita mulai untuk membahas satu persatu sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita sepakati bersama. Jadi untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu, mahasiswa, kita hari ini akan memulai dengan materi untuk membuka wawasan kita tentang bagaimana urgensi dari media pembelajaran digital untuk pendidikan anak usia dini. Kita bicara tentang beberapa isu terkait dengan media pembelajaran digital dan proyek-proyek apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ya dalam penguatan mata kuliah ini. Jadi kalau kita bicara tentang urgensi media pembelajaran digital, kenapa kita harus gitu ya pinter di bidang ini? Karena pertama, murid kita atau di sekolah, anak-anak kita ini sudah terbiasa menggunakan gawai. Jadi gurunya juga harus lebih maju dong gitu ya. Kemudian bagaimana pembelajarannya juga harus menggunakan pendekatan media pembelajaran digital karena mereka lahir di era digital. Tapi yang seperti apa ya media pembelajaran digital nanti diimplementasikan, tentu ini menjadi tugas dari ibu bapak guru ya. Kita tahu bahwa di sini kan banyak para praktisi pendidikan anak usia dini ya. Jadi jangan hanya sekedar membuat medianya saja, tapi bagaimana mengimplementasikannya. Kemudian bagaimana cara kita untuk meningkatkan minat belajar mereka di tengah kecanduan beberapa tontonan yang mungkin tidak berbau edukasi. Kemudian bagaimana juga media pembelajaran yang kita buat ya materinya mudah dipahami dan juga punya nilai interaktif. Dan tentu kalau kita bicara tentang urgensi, bagaimana media pembelajaran itu mendukung pembelajaran yang tetap berpusat pada anak. Ini penting ya. Jadi tetap anak yang harus berperan, bukan medianya ya, tapi anaknya. Bagaimana anak dapat belajar sesuai dengan keminatannya, sesuai dengan perkembangan usianya. Dan harapannya tentu saja pada saat pembelajaran kita yang sudah berubah polanya, maka artinya kalau kita sudah menyesuaikan dengan zamannya gitu ya, maka kita bisa menyiapkan generasi yang jauh lebih adaptif ya. Kalau kita tidak merubah pola pembelajaran kita, juga anak-anak kan akhirnya hidup dalam era di mana sebetulnya era sekarang era digital, tapi kitanya masih konvensional gitu. Nanti anak-anak tidak adaptif ke arah sana. Makanya kita belajar itu. Tantangannya adalah bahwa kualitas gurunya belum merata, aksesnya juga belum merata, dan banyak sebetulnya media-media pembelajaran atau konten gitu ya, tapi tidak sesuai dengan perkembangan anak. Nah ini ya, bagaimana kita bikin media pembelajaran itu yang sesuai dengan perkembangan anak dan punya muatan lokal. Yang kita hadapi itu adalah resiko kecanduan, konten asusila yang tidak sesuai dengan perkembangan usia, kemudian tidak ada interaksi yang membuat mereka akhirnya hanya berkutat dengan gawainya. Mungkin pengalaman juga sekarang itu ya, banyak anak kita yang tidak lepas dari situ. Dan tentu saja Indonesia ini pengen melek digital, tapi aksesnya masih terbatas, belum merata ya. Prinsipnya tentu media digital itu harus mampu untuk tetap menanamkan nilai agama, moralitas. Kemudian juga mengembangkan kognitif anak, mengembangkan bahasa anak, sosial emosional anak, dan juga seni dan kreativitas anak. Ya, jadi kita membangun media itu harus mengarah pada apa yang menjadi
perkembangan anak ya, menciptakan manusia yang bermoral, perkembangan kognitifnya dengan cara apa? Ya kalau kita pengen mengembangkan kognitifnya berarti permainannya yang edukatif, mulai dari literasi, numerasi, berhitung gitu ya. Atau kita ingin mengembangkan bahasa, berarti media digital yang mendukung itu adalah kita bikin buku cerita interaktif, storytelling gitu. Dan ada beberapa media digital pendukung lain yang bisa kita buat gitu ya, untuk bisa meningkatkan isu-isu penting dalam perkembangan anak usia dini. Teorinya bicara tentang bagaimana anak yang harus melakukan eksplorasi konkret ya, biasa tentang sensori motorik begitu ya. Kemudian juga kalau kita bicara tentang relevansi kebijakannya, sebetulnya sudah mengarah ke situ ya. Bagaimanapun profil kurikulum kita juga sudah berharap bahwa anak-anak juga bisa belajar sesuai dengan perkembangan zamannya, tetapi pembelajaran yang berbasis pada proyek, kreativitas, intelektual, jadi tidak hanya pasif. Anak-anak itu hanya nonton aja, tapi bisa ikut terlibat berinteraksi dan menumbuhkan kreativitas. Tadi sudah disampaikan ya, bahwa kita punya tantangan kesenjangan guru, minimnya pedoman kurikulum, keterbatasan konten lokal, kemudian juga bagaimana sebetulnya media pembelajaran yang nanti kita buat itu tetap pada esensi bahwa anak-anak itu belajar dengan bermain. Ini penting. Karena bagaimanapun ya kalau kita bicara tentang penggunaan media sosial juga, oh iya betul, ini kebutuhan. Tapi faktanya kalau durasinya tidak diatur, kecanduan ya. Kemudian antisosial. Dan tentu kalau konten-konten yang dikonsumsi oleh mereka itu tidak sesuai dengan perkembangannya, ada resiko terkait dengan aspek emosional dan juga terkait dengan perkembangan moral anak. Banyak konten-konten dewasa misalnya yang akhirnya anak-anak terpapar konten itu, dan itu isunya sangat kuat hari ini. Tentu cara memitigasinya adalah bagaimana cara kita mengatur durasi, kemudian mengkurasi, dan juga ada pendampingan aktif dari guru dan juga orang tua. Ini di kelas kita ini, nanti saya berharap sih teman-teman sudah bisa mulai berpikir ya, kira-kira saya mau bikin media pembelajaran apa. Ya bentuk-bentuknya banyak, di antaranya permainan edukasi tadi ya, seperti merangsang bagaimana cara anak tetap bermain tapi belajar tapi bermain begitu. Kemudian video animasi, cerita interaktif gitu. Saya mau bikin platform pembelajaran daring, atau juga mau memperkenalkan coding. Ya, itu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk media pembelajaran untuk diaplikasikan di pendidikan anak usia dini. Ya, silakan nanti ini jadi tugas kita nih ya. Ada satu yang bikin konten interaktif, bikin video edukasi, bikin permainan pembelajaran, bikin evaluasi perkembangan anak, atau juga yang menarik adalah bikin platform dashboard ya, terkait dengan guru dan orang tua, atau juga terkait dengan profil karya anak. Itu juga menarik untuk bisa dikembangkan ya. Jadi anak-anak dengan karya-karyanya, atau kalau di sini bicara tentang bagaimana pencapaian, karena aktivitas pendidikan itu kan kita setuju ya, bukan hanya di sekolah tapi juga harus dilakukan di rumah. Nah, kalau kita punya dashboard itu juga untuk orang tua, rasanya itu juga akan sangat menarik dan memenuhi kebutuhan hari ini. Dan kalau kita bikin media pembelajaran itu harus kayak gimana? Pertama, ada interaksi, ya. Artinya apa? Anak jangan hanya sekedar menonton. Kita tadi bikin media video, misalnya gitu ya. Cukup aja dengan menayangkan itu. Tapi bagaimana caranya media itu kita buat anak juga tetap
melakukan aktivitas. Nah itu ya, tidak hanya menonton. Kemudian harus yang menyenangkan. Jadi tidak hanya medianya saja yang digital gitu, tapi bagaimana cara memainkan media itu supaya anak itu juga menyenangkan melakukan itu. Dan tentu saja konten yang aman sesuai dengan usianya, yang adaptif sesuai dengan perkembangannya, dan melibatkan tidak hanya anak, bisa kalau di rumah media itu bisa juga dilakukan bersama dengan orang tua, atau di sekolah bermainnya itu atau belajarnya itu bisa dilakukan dengan bersama dengan guru. Itu ya. Jadi secara prinsip bermain sambil belajar, ada pendampingan orang tua, ada pembatasan durasi, dan ini juga nanti kalau bikin sesuatu tuh harus ada rules-nya ya. Aturannya gitu ya. Cara pakainya kayak gimana, itu penting ya. Dan juga bisa terimplementasi dalam aktivitas yang nyata. Artinya apa yang ditonton kemudian bisa dilakukan. Di antaranya misalnya kalau kita bikin rencana pembelajaran, mulai dari nonton, kemudian menggambar, baru bercerita. Di situ ada perkembangan kognitif, ada perkembangan bahasa, kemudian juga bicara tentang bagaimana mensimulasi kreativitas dari anak-anak. Saya berharap proyek ke depan ini bisa menghasilkan platform digital mulai dari storytelling interaktif ya. Ini boleh nanti dibagiin kelompok ya. Ada kelompok yang saya bikin platform, di situ ada cerita bergambar, ada audio, kemudian ada animasi gitu ya, bikin. Atau game edukasi, mengenal huruf, mengenal angka, mengenal warna, mengenal bentuk, silahkan. Atau juga video pembelajaran, bikin ya video-video sains, kebiasaan hidup, pendidikan karakter, durasinya tidak harus terlalu panjang. Atau juga bikin portofolio digital anak ya, bagaimana kita bikin dashboard dokumentasi hasil karya. Nah ini ya, bisa ya nanti ya kita bikin ini ya. Nah ini tugas kita nih, tugas kelompok ya. Baik, jadi ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan. Ya, silakan. Bertanya. Tadi kan Bapak sudah memaparkan dari paparan yang Bapak sudah sampaikan, kan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para guru ya. Salah satunya ini guru masih tidak pedagogis, kurang memahami teknologi, dan mungkin ada beberapa peralatan yang tidak dimiliki. Nah, dengan menghadapi situasi seperti ini, bagaimana strategi guru untuk memberikan implementasi yang efektif terhadap pembelajaran digital kepada anak-anak di lingkungan sekolahnya? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaan yang baik Bu Maria ya. Jadi bagaimana strateginya nih? Ada yang mau menjelaskan? Ada? Baik ya, jadi bagaimana caranya di tengah tantangan-tantangan yang ada, mulai dari gurunya tadi belum kompeten, atau sudah punya keinginan tetapi peralatannya kurang memadai, akhirnya juga menghambat kreativitas. Jadi untuk yang pertama memang kita perlu mendorong adanya peningkatan kapasitas ya. Bagaimana pelatihan terhadap guru ini menjadi strategi utama untuk kita bisa membuat ya era ini memang benar-benar era yang diisi oleh guru yang kompeten untuk menjawab tantangan zaman. Jadi pelatihan guru secara berkelanjutan, kemudian juga ya tentu tugas dari pemerintah. Ini zamannya udah zaman digital, maka perlu ada perluasan akses terhadap sarana prasarana yang dibutuhkan. Ya, mau gak mau. Ya, yang namanya digital kalau internetnya lelet ya repot juga gitu ya. Itu yang berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk bisa mendorong lahirnya konten-konten lokal. Konten-konten lokal itu konten-konten yang berbudaya Indonesia. Harapannya apa? Harapannya pada saat kita punya source yang begitu banyak terkait dengan materi-materi pembelajaran yang relevan, mungkin ada sebagian saudara kita yang kurang atau belum kompeten, sarananya kurang, itu bisa
tertutupi oleh, jadi misalnya taruh landscape-nya Indonesia untuk daerah Indonesia Timur masih kurang, tapi kalau guru-guru di Indonesia bagian baratnya sudah banyak, ya, melahirkan konten-konten pembelajaran yang interaktif, konten-konten yang relevan, mereka kan bisa tertutupi ya, setidaknya itu ya, menjawab tantangan yang dihadapi. Berikutnya, tidak hanya gurunya, kita juga harus punya investasi terhadap keterlibatan orang tua. Jadi orang tua perlu untuk juga ditingkatkan literasinya supaya tugas guru ini juga tidak serta-merta hanya oleh guru gitu, artinya tidak terlalu berat ya, karena kita punya tugas yang begitu berat kan, mendidik generasi, tapi kalau kita sharing dengan orang tua, dan itu juga menjadi pilar pendidikan kita, di mana tidak hanya sekolah tetapi juga orang tua ikut terlibat, bagaimana orang tua juga ikut mendorong lahirnya literasi digital, jadi gurunya di rumah gitulah ya. Kemudian bagaimana juga kita bisa bersama-sama, karena salah satu hal yang juga menjadi pertanyaan adalah kita ini mendorong lahirnya guru-guru digital, pembelajaran digital, tapi evaluasi sejauh ini sudah sejauh mana nih? Kadang-kadang ya dari sisi pengambil kebijakan juga mendorong, sudahkah dilakukan evaluasinya, kira-kira seperti apa nih literasi digital kita, implementasi pembelajaran digital kita gitu. Nah, itu yang juga masih harus kita dorong ke arah sana ya. Jadi supaya apa? Supaya bisa memetakan itu tadi. Mana sih guru yang sudah kompeten? Daerah mana sih yang memang kekurangan infrastruktur? Mungkin seperti itu ya, Bu Maria ya. Baik, ada lagi? Saya harap tidak ada. Baik, jadi kalau ada lagi hal-hal yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi seperti biasa ya. Kita bisa diskusi di luar kelas ini, ada di WhatsApp group gitu. Kita bisa membahas lebih banyak lagi, termasuk juga project-project yang nanti kita bisa lakukan untuk membuat media pembelajaran apa ke depan sebagai bagian dari tugas pembelajaran kita ya. Jadi sebagai penutup buat teman-teman semuanya ya, teman-teman sudah menjadi bagian dari agen perubahan, maka yuk kita dorong bagaimana caranya supaya ruang digital kita menjadi ruang digital yang sehat, ruang digital yang aman, ruang digital yang melahirkan ya konten-konten yang berbudaya, sehingga kita punya banyak aset digital yang cocok untuk anak sesuai dengan usia perkembangannya. Baik, kita sudah selesai dengan perkuliahan di pertemuan kedua ini. Jadi kalau saya bisa rangkum, kita belajar hari ini tentang bagaimana urgensi dari pembelajaran media pembelajaran digital untuk pendidikan anak usia dini. Kenapa kita harus memiliki kompetensi ini? Kemudian kita juga tadi membahas bagaimana sebetulnya penguatan peran-peran, baik itu dari sisi sumber daya manusianya, dari guru-gurunya, kemudian bagaimana peran dari orang tua dan strategi yang perlu dibangun dalam implementasi pembelajaran media digital untuk pendidikan anak usia dini. Saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir, dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Demikian pernyataan diri saya dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah media pembelajaran digital sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Saya meyakini bahwa proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis melalui pendekatan delivery, interaction, dan assessment, serta berorientasi pada pencapaian CPL dan CPMK merupakan langkah penting dalam mencetak lulusan yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap seluruh proses pembelajaran yang telah saya jalankan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kompetensi mahasiswa, sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.